Tak bisa dipungkiri, World Cup merupakan impian bangsa Indonesia dalam ajang sepak bola yang gak bisa disandingkan dengan apapun. Meski hanya masuk saja tanpa bisa bersaing, tentunya itu merupakan sebuah sejarah besar sepanjang NKRI berdiri. Hal ini bukan semata-mata hanya untuk sekedar olahraga saja, namun sorotan dunia kepada Indonesia pastinya akan lebih banyak. Saat sedang berproses seperti sekarang saja, sejumlah media besar dunia seperti Reuters dan Best Eleven sudah penasaran untuk mewawancarai Erick Thohir. Apalagi kalau sampai masuk Pildun. Untuk mencapai hal itu, kita nggak bisa mengelak dengan pemain keturunan merupakan cara instan untuk kesana. Pada akhirnya media Belanda juga ikut penasaran, kenapa bisa pemain keturunan berbondong-bondong mau membela Indonesia. Namun baru-baru ini Tijani Renders akhirnya curhat mengenai keluarganya yang berbeda-beda negara. Bahkan sang adik Eliano beda sendiri kewarganegaraannya. Lantas apa yang diceritakan Tijani? Geger lur, media Belanda sangatlah heran kenapa Grade A Belanda pada ingin bergabung ke Indonesia, dan juga Bapak Erick Thohir di sini sangatlah disorot oleh dunia lur. Ingin sekali media-media ternama dunia ingin sekali wawancari Bapak Erick Thohir kenapa Indonesia seperti ini sekarang lur. Dan juga Tijani Renders bercerita tentang hal yang sangat sedih untuk keluarganya. Gimana cerita kelanjutannya? Yuk langsung kita cek video sama-sama. Check it out. Pemain diaspora yang pada akhirnya pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi memang awalnya tak terlalu disorot di Belanda. Lama-lama makin banyak, dan kalau datang selalu rombongan. Tentunya membuat sejumlah media Belanda kepo. Terlebih sekarang pemain-pemain keturunan yang berdatangan punya kualitas, seperti Marcel Gers dan Kevin Dix contohnya. Sesuatu yang bikin mereka jadi bertanya-tanya, ada apa sih sebenarnya? Menariknya, baru-baru ini bintang AC Milan Tijani Renders juga bercerita kepada media Belanda Calcio Mercato. Di sana pemain berdarah Maluku menceritakan perbedaan antar keluarganya. Bahkan sang adik yang akhirnya membela beda negara juga tetap ia support, bahkan merasa bangga. Dia adalah teman baik saya, kami berbagi segalanya dan kami mengobrol setiap hari. Sekarang dia bermain untuk timnas Indonesia dan saya sangat bangga. Ibu saya orang Indonesia dan ayah saya orang Belanda. Saya dan saudara saya adalah campuran. Putra saya, Safian, adalah perpaduan yang luar biasa karena istri saya berasal dari Irak. Sebagai seorang anak, saya punya pengaruh Indonesia dan Belanda yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Dari budaya Belanda, saya belajar untuk tetap membumi. Dan dari sisi Indonesia, saya belajar untuk sangat bangga dengan apa yang Anda lakukan dan capai. Ungkap Tijani dilansir dari Calcio Mercato. Keren ya. Sudah menghilangin ya. Fenomena ini terbukti mampu mengembangkan timnas Indonesia coy, karena banyak pemain keturunan yang bergabung dalam rentan waktu yang dekat. Media-media juga jadi kepo dengan ambisi timnas Indonesia ke depannya. Kini tak hanya media-media Belanda saja yang penasaran dan mencari tahu tentang proyek timnas Indonesia. Media-media dunia juga kini makin kepo. Mungkin kalian masih ingat dengan media Italia, Corriere dello Sport, juga mendatangi Erick Thohir untuk melakukan sesi wawancara eksklusif. Selain itu, salah satu media Korea Selatan, Best Eleven, juga menanyakan proses timnas Indonesia yang mempunyai percaya diri lebih. Best Eleven sampai-sampai terbang ke Indonesia untuk melakukan sesi wawancara kepada Erick Thohir loh. So to build a team that want to work hard for the projects and working together is just the management. Sometimes the management not too open-minded, corruption, not too transparent, not professionals. So this is something that we want to change. In the management you need two things. One, leadership. As a leader, I love what I'm doing. That's very important. You cannot be success if you don't work with your heart. Myself also, I'm very ambitious on target. Two of these will not be exist if you don't have a team to support you. So to build a team that want to work hard for the projects and working together is very important. We only miss one game to qualify for Olympics, but it's past. In the next 2 years, 2027, we have U23 AFC Cup that also. Lebih dari itu, media terkemuka yang berpusat di Inggris, Reuters, juga memberikan sorotan kepada Erick Thohir yang menceritakan punya rencana ambisius untuk Indonesia buat tampil di berbagai event bergengsi di dunia sepak bola.
PSSI era Erick Thohir punya target untuk lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Program ini membuat para pemain diaspora di Eropa bersedia membela timnas Indonesia. Keren ya. Inilah yang membuat mereka percaya sepenuhnya dengan program yang diinisiasi oleh PSSI. Kami beruntung karena banyak diaspora kami yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin lolos ke Olimpiade. Dan inilah sebabnya semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini. Mereka ingin kembali ke akar mereka, karena ini adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek. Dan ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka, sebuah program yang bagus dan mimpi yang ingin kami wujudkan. Tegas Erick Thohir dilansir dari Reuters. Iya Lur ya, semenjak dipegang Erick Thohir, PSSI kita memang sangatlah berkembang Lur ya. Persepak bolaan kita pun sangatlah disorot oleh dunia asing. Dan juga bukanlah satu hal yang nggak mungkin kalau misalnya timnas Indonesia ke depannya akan masuk Piala Dunia Lur, karena memang konsisten dari Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong sendiri yang ingin Indonesia persepak bola lebih berkembang lagi, menjadi suatu gairah atau pendorong semangat para pemain juga Lur ya. Makanya banyak sekali di sini pemain-pemain keturunan dari Belanda yang ingin gabung dengan Indonesia karena memang menjanjikan suatu masa depan yang lebih cerah lagi bagi mereka Lur. Seperti pemain-pemain Grade A di Belanda, mereka pengen sekali bergabung dengan Indonesia Lur ya. Mungkin kalau misalnya diizinkan bisa bergabung semua pemain keturunan dari Belanda ke Indonesia Lur ya. Itu sangatlah luar biasa kalau menurut gua, sampai media asing pun yang ternyata ternama, media asing ternama Belanda juga luar negeri sangatlah ingin mengkepoi Erick Thohir kenapa rencananya berhasil seperti ini Lur ya. Ini belum masuk Piala Dunia loh, apalagi nanti misalnya kalau udah benar-benar timnas Indonesia masuk Piala Dunia akan lebih heboh lagi mungkin ya. Kita lanjut. Ya, proyek yang terus disebarluaskan oleh Erick Thohir kepada dunia ini tentu saja bisa membuat para pemain keturunan yang mungkin gak sengaja baca jadi ingin membela Garuda. Siapa tahu kan ada pemain hebat berdarah Indonesia tapi kita nggak tahu. Dan setelah Pak Erick terus-menerus menyuarakan mega proyeknya untuk menuju event-event besar membuat mereka jadi tertarik. Sebab mau gimana pun, kita gak bisa mengelak jika timnas Indonesia masih di luar 100 besar rank FIFA. Jelas pasti masih ada yang meragukan skuad Garuda, dan itu wajar coy. Untuk mewujudkan mimpi mencapai Piala Dunia ataupun untuk membangunkan raksasa yang tidur bukanlah tugas yang mudah. Apalagi di sini mayoritas penggemar maunya yang instan. Kalau ada target masuk Pildun berarti harus masuk. Ya memang bisa saja dan kemungkinannya terbuka lebar sejauh round 3 ini. Namun tentunya semua gak semudah yang dibayangkan. Persaingan ketat, hingga masalah tim sendiri bisa saja jadi kendala. Seperti sekarang, banyaknya buzzer yang bersebaran juga sebenarnya berdampak pada keharmonisan skuad Garuda, ya kan? Bener ya, tidak masuknya timnas Indonesia U22 ke semifinal Piala AFF itu menjadi gonjang-ganjing yang sangat dahsyat sekarang di kalangan timnas Indonesia dan juga Indonesia Lur ya. Banyak sekali buzzer-buzzer yang ingin memecah belah antara Sintayong dan juga timnas Indonesia. Mereka ingin sekali Sintayong dipecat dari timnas Indonesia karena gagal membawa timnas U22 masuk ke semifinal Piala AFF. Tapi mereka tidak mikir kalau misalnya memang Piala AFF itu bukanlah target yang pertama dari Sintayong dan juga PSSI. Dari awal PSSI dan Sintayong hanya menargetkan sampai semifinal, kalau tidak apa-apa, karena memang AFF hanya dijadikan ajang pencarian bakat pemain-pemain muda yang akan menjadi penerus timnas senior nantinya Lur ya. Kenapa mereka jadi sibuk? Kalau misalnya memang ditargetkan oleh PSSI dan Sintayong, mungkin kita bisa masuk bahkan bisa menang jadi juara di Piala AFF kemarin. Tapi Sintayong dan PSSI tidak mau itu karena kita memang lagi fokus di Piala Dunia Lur ya. Kita lanjut. Di sini semua pasti menginginkan skuad Garuda untuk terbang ke Piala Dunia. Gak ada yang gak kepengen lah, dimana akan menjadi pertama dan satu-satunya negara ASEAN yang berkancah di turnamen terakbar dalam dunia sepak bola. Terbaru, Pratama Arhan juga mengungkapkan dedikasinya berjuang keras di luar negeri, juga bertekad bisa membawa merah putih berkibar di World Cup. Ya,
Terlepas dari apapun, kedatangan pemain keturunan juga bisa menyeleksi para pemain lokal agar bisa bekerja keras atau justru nggak kuat bersaing dan akhirnya tersingkir. Hal-hal semacam itu tentunya meningkatkan level persaingan yang ketat. Kedatangan pemain keturunan selanjutnya mungkin akan terus lebih berkualitas. Oleh Romeni salah satunya yang sudah diproses terbukti lebih berkualitas dari striker diaspora sebelum-sebelumnya, coy. Di sini bukan mau membandingkan, tapi cuma ingin terus meningkatkan kualitas pemain yang datang. Sebab kalau nggak berkurang dan datang di tengah perjuangan juga akan sulit bersaing, ya kan? Ya Lur ya, kita harus bersyukur dan juga memberi semangat terus kepada timnas Indonesia kita, karena memang di bawah asuhan Pak Erick Thohir dan juga Sintayong, timnas Indonesia sekarang sudah menuju ke Piala Dunia, ajang yang sangat luar biasa di persepak bolaan, Lur ya. Mungkin kalau misalnya Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia, ini adalah suatu sejarah yang tidak mungkin bisa dilupakan, di mana satu-satunya tim ASEAN yang masuk ke Piala Dunia, Lur, yaitu Indonesia. Kita dukung terus dan mudah-mudahan Indonesia tercapai di segala impian dan keinginannya memasuki Piala Dunia, Lur ya, agar semua tahu timnas Indonesia dan persepak bola Indonesia sekarang udah mulai bangun dan bangkit, Lur ya, untuk meriahkan Piala Dunia. Mereka akan mungkin Indonesia akan lebih dihargai lagi oleh tim-tim dunia lain ya, karena memang Indonesia lah yang masuk Piala Dunia. Luar biasa. Pokoknya kita dukung terus, Lur, timnas Indonesia kita. Sekian reaction dari gua kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.